Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi tetap sehat, tetap semangat untuk Ramadan ya. Semoga Allah beri kita kekuatan beribadah sampai selesai Ramadan nanti ya. Meskipun dalam kondisi yang pandemi ini semuanya stay at home, mengerjakan laporan dan lain-lain dari rumah ya, semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran ya. Hari ini kami akan membahas tentang lapres Anda semua tentang iklim kerja ya. Oke, iklim kerja kemarin Anda sudah mengerjakan. Saya akan sampling satu orang ya untuk mengkritisi dan memberikan masukan dari apakah Anda sudah tepat untuk mengerjakan lapres ini ya. Oke, Anda sudah mengganti covernya dengan judul laporan resmi dan subjeknya iklim kerja ya. Oke, ini sudah. Untuk bab 1 pendahuluan dan yang lain-lain insya Allah udah pernah kita bahas ya. Jadi strukturnya sama seperti itu, latar belakangnya, ketika Anda membahas mengapa iklim kerja ini penting ya, dari sisi peraturan dan yang lain-lain. Nah, yang agak kurang tepat adalah di rumusan masalah. Karena di rumusan masalah ini Anda tidak lagi mencari atau istilahnya menanyakan bagaimana caranya ya, how to, kan seperti itu ya, karena Anda sudah tahu cara melakukan RH-nya, pengukuran ISBB-nya dan tapi bagaimana hasil gitu ya, langsung seperti itu ya, hasil pengukuran indeks suhu basa bola, bagaimana beban kerja setiap pekerja, bagaimana melakukan analisis dan bagaimana rekomendasi ya. Untuk selanjutnya nanti lapres selanjutnya silakan dibetulkan seperti arahan seperti itu. Oke. Ruang lingkup sudah menyesuaikan ya dengan ini karena Anda mengerjakannya berkelompok ya. Tinjauan pustaka juga Anda sesuaikan dengan apa yang akan Anda bahas. Iklim dan yang lain-lain, ada daftar pustaka atau citasinya ya. Untuk contoh yang saya ambil ini sudah cukup lengkap untuk daftar pustakanya. Banyak citasi dan yang lain-lain yang dan gambar yang Anda sertakan untuk pembelajaran. Saya juga sudah mencantumkan daftar perhitungan FH dari Permenaker, kemudian dari sisi rumus, tabel NAB dari Permenaker dan yang lain-lain. Ya. Yang perlu teman-teman amati di sini adalah di iklim ini memang perhitungannya tidak lepas dari Permenaker 5 ya, tahun 2018. Nah, kalau kita lihat di sini adalah nanti kita bekerja atau banyak bermain dengan ini waktu kerja. Jadi Anda harus tahu waktu kerja efektif dan totalnya dia seberapa agar bisa kita menentukan standarnya. Kemudian rata beban kerja. Rata beban kerja ini digunakan apabila tipe pekerjaannya lebih dari 1 ya, dan dikali dengan kilokalori per jam itu ya. Kemudian yang kita lihat lagi, oke. Kita langsung membahas di papatnya ya. Oke. Ini adalah laporan sementaranya. Anda mengidentifikasi nama pekerja yang diamati ya. Pekerja 1, Anda harus tahu yang paling penting adalah data jenis kelaminnya, umur ya, dan berat badan karena bisa menentukan nanti penghitungan metabolisme basal ya. Kemudian pekerja 2, oke. Pekerja 3, seperti ini datanya ya. Ini adalah gambaran kegiatan kerjanya dengan durasinya. Kegiatannya sebenarnya hampir mirip ya. Nanti kita akan lihat di tabel untuk penghitungan beban kerja ya. Mengelas OAW, kemudian durasinya seperti ini, dan juga durasinya seperti ini. Kemudian yang akan dilihat lagi adalah ini data dummy hasil pengukuran. Di titik pengukuran ini adalah orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ini adalah titiknya. Untuk iklim ini Anda menghitungnya berdasarkan replikasi 3 kali ya. Anda bisa mengambilnya nilai worst value-nya atau nilai max-nya ya. Dan Anda juga menghitung relative humidity atau kelembapan dan ISBB ya. Indoor, outdoor, dan yang lain-lain. Oke. Kemudian ini adalah gambar dena layout ruangannya ya.
Di sini adalah OAW, DAW, SAW, dan ini bagian kikir ya, pekerja yang ketiga tadi. Oke, perhitungan dan analisis. Pertama, Anda bisa mulai hitung dulu dari RH, relative humidity. Di relative humidity ini yang diketahui adalah kita harus tahu suhu basah dan suhu keringnya ya. Di berapa RH-nya? RH ini dilihat, kalau Anda masih ingat itu berdasarkan tabel RH ya. Tabel RH yang di belakang ini. Oke. Jadi Anda lihat di sini adalah suhu kering. Ini adalah depresiasi. Depresiasi berarti adanya pengurangan dari suhu kering dikurangi suhu basah. Ya. Nah, diketahui suhu keringnya 30, suhu basahnya 28. 30 dan 28, resultannya atau depresiasinya adalah 2 derajat. Kalau kita kembalikan ke suhu perhitungan RH, yang kita ketahui tadi suhu kering adalah 30. Oke, 30 di angka ini, dan kita lihat RH yang mengarah ke 2, ya. 2 di sini, depresiasinya. Maka didapatkan angka 86, ya. Angka 86 ini merupakan relative humidity dari hasil pengukuran. Oke, ini sudah benar untuk cara pengerjaannya. Untuk pengukuran kedua juga dan pengukuran ketiga juga sudah benar. Coba kita lihat juga pengukuran ketiga ya. Sama 86, yang sedikit berbeda mungkin di pengukuran yang kedua karena diketahui suhu keringnya 34. Oke, kita lihat 34. Kalau kita lihat 34 di sini, oke, karena tidak ada 34 maka dibulatkan ya, dibulatkan. Kalau suhu kering, kita akan membulatkan saja, tidak perlu menginterpolasi. Tapi kalau nanti depresiasinya itu koma-koma, kita perlu menginterpolasi. 34 mendekati dari 35 dan resultannya adalah 2 tadi ya. Maka didapatkan hasil RH-nya 87 ya, sesuai. 35, kemudian ini 2. Oke, 87. Ya. Oke, sudah jelas ya cara pengukuran RH. Kemudian kita mengukur persen error daripada RH. Persen errornya yang kita lihat ini adalah RH dari alat dan RH dari perhitungan. Berapa persennya ya? Kita kurangi ya perhitungan dari RH-nya, kemudian dari alat dan dikelas 100%. Persen errornya 8,1, yang kedua ini 6,9 dan 7. Range-nya kurang dari 10% ya untuk persen error. Kemudian kita lihat lagi adalah nilai ISBB. Karena lokasinya ini indoor, di dalam bengkel, maka kita menghitungnya berdasarkan rumus ini ya. Anda perlu ingat nilai ISBB indoor dan outdoor ya. Bedanya apa? Yang digunakan di indoor adalah suhu basah dan suhu bola ya. Kalau di luar outdoor Anda bisa pakai suhu kering. Oke, didapatkan nilai SPB-nya sejumlah ini. Oke, good. Pengukuran 2 juga seperti itu. Kemudian Anda hitung persen errornya, karena juga dari alat BBGT itu juga diukur persen ISBB-nya berdasarkan alat ya. Ternyata ini persen errornya kurang lebih 1,1. Rumusnya seperti tadi ya, perhitungan dikurangi alat dan ini oke. Kemudian ini 0,9 ya, didapatkan. Persen errornya lebih kecil ya daripada perhitungan relative humidity tadi ya. Beban kerjanya, oke, sekarang kita ke arah beban kerja. Di pengukuran 1 diketahui laki-laki 70 kilo dan mengelas OAW dengan posisi duduk selama 41 menit. Nah, untuk menghitung beban kerja masing-masing berdasarkan aktivitas, kita bisa melihat di tabel beban kerja sesuai dengan aktivitas ya. Anda bisa lihat ini. Mengelas itu merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan 2 lengan ya. Jadi kita bisa mengasumsikan seperti ini ya. Kira-kira mengelasnya dalam posisi apa nih? Duduk atau berdiri? Oke. Anda membuat asumsi dalam posisi duduk, berarti diambilnya adalah 1,55. Bu, saya mau buat asumsinya mengelasnya berdiri, Bu. Oke, boleh 1,85. Semua tergantung dari asumsinya. Nah, Anda bisa tambahkan di sini ya, posisi duduk. Oke, selama 41 menit. Kita hitung reratanya 41 kali ini, dan ini adalah konstanta. Kemudian kita hitung rata dari beban kerjanya. Ya, raratanya didapatkan seperti ini. Dan didapatkan metabolisme basal karena dia laki-laki dikalikan 1 ya dari berat badan. Kemudian kita dapatkan total beban kerja pekerja 1 adalah 163 kilokalori per jam. Ya. Nah,
Untuk total beban kerja ini termasuk kategori apa? Ringan, berat, atau sedang? Kita kembali lagi ke Permenaker bahwa kurang dari kurang dari 200, maka dia kategorinya apa? Ringan, ya. Oke, kategori pekerjaan ringan. Good. Untuk pengukuran kedua juga sama ya, menyesuaikan seperti tadi. Perempuan, karena dia perempuan ini, maka yang mengefeknya di metabolisme basal dikali 0,9. Akhirnya didapatkan total beban kerja seperti ini dan kategorinya ringan. Kemudian di pengukuran 3 juga seperti itu, karena dia ini laki-laki dikalikan 1 ya. Nah, untuk menghitung waktu kerja yang efektif ini, waktu kerja efektif dalam 1 jam, kita umpamakan 1 jam itu kan memang 60 menit. Jadi efektifnya dalam 1 jam ini berapa persen dia bekerja ya? Ini didapatkan 68,3. Nah, kalau untuk mengetahui 68,3 ini masuk dalam kategori mana? Nah, untuk 68,3 ini 50-75% ya. Karena kita memakai tabelnya Permenaker itu yang tabel Permenaker yang menyesuaikan ini. Jadi dia masuk 75 sampai 100, 50 sampai 75 ini. Jadi dia termasuk dalam range ini ya. Kemudian dari 50 sampai 75% ini juga dihitung sama. Ternyata semua sama ya, hampir 50 sampai 75. Kemudian kita analisis dari errornya seperti ini, persentasenya ini kenapa tinggi. Anda memaparkan berapa kemungkinan kesalahan alat atau mungkin pada saat membaca kurang tepatnya titik. Nah, itu menjadikan salah satu penyebab ya. Kalau kita lihat persentase error ISBB-nya lebih kecil ya. Seharusnya Anda tidak membahasnya dengan kemungkinan yang sama ya. Karena kalau kurang dari 2% tuh berarti alatnya sebenarnya bagus untuk dalam kalibrasinya ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini adalah tabel yang menyesuaikan tadi ya. Titik pengukuran 1 dari orang 1 ya. Ini harusnya orang ya, bukan titik pengukuran ya. Kalau titik pengukuran kan tadi ya 1 lah boleh. Cuman ini orang pertama begitu ya. Semua beban kerjanya untuk 1 dan 2 ringan, ini adalah sedang. Nah, kita lihat ISBB perhitungan dari hasil yang dihitung adalah 28. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Ini dibandingkan dengan tabel di Permenaker tadi. Untuk perhatikan, untuk ringan dengan 50,75, itu tidak boleh melebihi dari 31 untuk ISBB-nya. Ya. Kita lihat, ternyata dia perhitungan ISBB perhitungannya di bawah 31, berarti dia sesuai ya. Ini sama seperti tadi 31, ini ternyata lebih, berarti tidak sesuai. Nah, ini ternyata 28,3, berarti dia sesuai. Ada satu yang tidak sesuai di sini ya. Karena ini multifaktor ya. Untuk menghitung ISBB ini kan berarti Anda perlu untuk tahu ISBB perhitungannya ya. Anda harus menghitung kalau indoor ya berarti tadi apa? Suhu bola ditambah dengan suhu basah misalnya gitu, karena bukan outdoor ya. Nah, kemudian berdasarkan tabel itu akhirnya ketika Anda analisis ada satu yang tidak sesuai ya di pekerjaan yang tipikal kedua. Anda bisa melakukan atau mengusulkan beberapa rekomendasi. Baik dari sisi AREP-nya ya. Misalnya antisipasinya berarti Anda kumpulkan informasi terlebih dahulu ya. Kira-kira di sana ini kondisi panas atau suhu iklim sebelumnya seperti apa. Sehingga sudah bisa memperkirakan sebelum kita melakukan praktek ya. Kemudian kita merekognisi berarti mengenali ada laporan kecelakaan, laporan pemeriksaan kesehatan. Mungkin di klinik PNS pernah ada laporan orang terkena heat stroke atau heat exhaustion atau yang lain-lain akibat di bengkel tersebut. Kemudian Anda evaluasi berdasarkan Permenaker lagi sehingga terus Anda lakukan pengendalian ya. Untuk eliminasi tidak dapat dilakukan karena tidak mungkin kita menghilangkan alat lasnya ya atau yang lain-lain. Substitusi juga tidak ekonomis, tapi sebenarnya juga kemungkinan bisa dilakukan. Nah, kalau rekayasa teknik ini yang digunakan adalah berarti suhunya cukup panas begitu. Anda perlu memberikan ventilasi, kemudian Anda mengurangi sinar panas matahari, terus mungkin waktu istirahatnya ini ya. Kalau di administrasi ini harusnya Anda sebutkan di sini waktu istirahatnya diturunkan. Kalau tadi mungkin 41 menit, berarti diturunkan lagi ke istirahatnya lebih banyak. Insya Allah itu untuk kesimpulan dan saran juga sudah ini. Kita akan coba bahas lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.